Puji Tuhan, saat yang terindah kita datang dalam hadirat Tuhan, menikmati akan kasih dan kemurahan-Nya. Anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kita alami hari demi hari. Kita ada hari ini semua karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu mari bersama-sama kita agungkan Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita sembah Dia, karena Dia layak terima pujian dan sembah dari umat-Nya. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita muliakan namanya. Haleluya. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau yang jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sayangnya ada dan dijadikan Engkau layak Tuhan. Mari katakan Allah kami, Tuhan kami, Engkau berlayak memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sayangnya ada dan dijadikan Engkau layak Tuhan, mari katakan Engkau yang jadikan segala sesuatu. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau ya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Engkau layak
Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami ada semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang terus Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mari suci kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Bilang Engkau yang berkuasa atas ibadah kami pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami di saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih semuanya Tuhan. Berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan dengan hamba-Mu sebentar Tuhan. Yang akan bawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila dia berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau yang bertahta di atasnya Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami dalam satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha besar. Haleluya. Mari kita agungkan Tuhan, muliakan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Dia Allah maha besar, Dia perkasa, Dia ajaib, Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Allahku luar biasa. Mari kita puji Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Allahku luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Amin, 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 Amin. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Haleluya. Allah mana seperti Allahku, Amin. Puji Tuhan. Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai
mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus Kristus. Kita merasa bahagia punya Dia, punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita muliakan Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Karena Dia layak terima pujian dari umatnya. Mari kita sembah Tuhan, kita muliakan Dia. Kita buka hati untuk Yesus. Haleluya. Amin. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Amin. Haleluya. Dialah yang maha mulia, Terima kasih Tuhan Yesus. Dialah yang maha besar, Dialah Yesus. Mereka katakan Dia luar biasa. Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami bangga Amin. memiliki Haleluya. Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Dialah yang maha Mari kita tinggikan nama Yesus. Ya Allah yang maha suci. Dialah yang maha suci, Ya Allah yang maha besar. Haleluya. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Amin. Dialah Engkau maha yang maha besar, Engkau suci. Dialah Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. luar biasa. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga Amin. memiliki Haleluya. Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia
Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah Tuhan. Ya mari, Bapak Ibu sekalian, kita sembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hadirat Engkau kudus, Engkau mulia. berhiaskan kekudusan. Tuhan layakan kami. Seluruh sorga Terima kasih Tuhan Yesus. sujud menyembahmu. Kami sembah Engkau. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Terpujilah nama Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah, Amin. Puji Tuhan. kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah datang padamu Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, atas kasih setiamu pada kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah selesai memuji, memuliakan namamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, kiranya pujian dan penyembahan kami ini boleh berkenan kepadamu Tuhan, menjadi berkat juga Tuhan kepada sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan atas kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan pada saat nanti Tuhan, boleh benar-benar berasal dari Engkau saja Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu, Engkau pakai Tuhan supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa jika engkau berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan, maka akan baiklah keadaanmu. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada Musa ini diteruskan kepada generasi pewaris tanah perjanjian, supaya mereka memperhatikan hidup mereka dan mengalami penggenapan dari janji Tuhan. Dan sepanjang kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam Alkitab bahwa mereka memang mengalami masa-masa keberkatan yang luar biasa. Tapi seiring dengan timbulnya satu semangat yang berbeda, atau disebut juga dengan semangat buruk atau semangat jahat, maka berubahlah kondisi hidup mereka. Berubahlah juga pengalaman-pengalaman kehidupan mereka. Sekalipun mereka masih mengiringi Allah yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, sejak kita mengenal Tuhan dan mungkin pada saat pertama kita menerima firman Tuhan, kita masih memiliki satu semangat yang baik untuk berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Sehingga terjadilah juga atas hidup kita keadaan yang baik. Tapi bagaimana jika kemudian keadaan yang baik ini berubah seiring juga dengan timbulnya semangat yang buruk atau semangat yang jahat? Itu sebabnya saya ingin membagi perenungan ini kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, yang mengikuti ibadah ini. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-6, sesuai dengan tema dari ibadah hari ini, tema firman Tuhan hari ini. Lukas pasal 6, ayat yang ke-25. Firman Tuhan tertulis begini, Lukas 6 ayat 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Bapak Ibu Saudara, yang perlu dahulu kita ketahui, setelah Yesus ditakbiskan pelayanan kemesiasannya melalui pembaptisan air, maka firman Tuhan menyatakan ia bergerak ke arah utara, menyusuri padang gurun Efraim untuk diuji dulu atas kehendak Allah dalam satu pengalaman 40 hari puasa yang kita kenal. Sesampainya di Galilea, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Memang tidak diketahui berapa lama masa pelayanan awal Yesus ini sejak pembaptisannya. Tetapi jikalau dilihat dari catatan waktu atau keterangan-keterangan waktu dalam Alkitab, ini berkisar di antara akhir tahun menjelang Paskah. Jadi 4 bulan pertama dari pelayanan Yesus antara akhir tahun lalu menjelang ke hari raya Paskah. Pelayanan Yesus telah mendatangkan daya tarik yang luar biasa. Sehingga Alkitab berkata, kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, pelayanan Yesus ini mendatangkan daya tarik bagi mereka yang tinggal jauh dari Galilea. Baik orang-orang Israel yang berada di Yudea, maupun juga orang-orang yang bukan Israel, yang datang dari Syria dan dari daerah Gilead, atau yang sekarang dikenal dengan Transyordan. Dan dari sekian banyak massa yang datang, mereka datang dengan satu keperluan yang berbeda-beda. Atau sebut saja dengan satu pengalaman yang kompleks
termasuk di dalamnya adalah mereka yang berkeadaan buruk. Kalau Bapak Ibu Saudara bandingkan catatan ini dengan Matius pasal yang kelima, sebab kisah ini juga bersama-sama atau secara seirama ditulis juga oleh Matius, dan dengan jelas Matius menuliskan satu catatan pendahuluan bahwa massa yang berkumpul untuk mendengar khotbah Yesus secara langsung datang dengan keadaan yang buruk. Dengan keadaan yang buruk, sudah. Tetapi kalau kita mencermati perkataan Yesus ini, maka rupanya Yesus tidak hanya bicara tentang keadaan-keadaan yang buruk, tapi keadaan yang baik. Sebab sebelum kalimat atau kata celaka diucapkan Yesus lebih dahulu mengucapkan kata berbahagia sebanyak 3 kali untuk mereka yang miskin, untuk mereka yang lapar, dan untuk mereka yang kaya. Tetapi, untuk mereka yang dibenci, maksud saya. Tetapi di lain pihak, dia berkata tentang keadaan meratap atau keadaan celaka. Sebab memang kata celaka di sini sama artinya dengan keadaan ratapilah atau kata ratapilah. Maka Yesus pun memusatkan perhatian kepada mereka yang menganggap dirinya kaya, lalu kenyang, dan kenyang juga dengan pujian. Jadi kalau melihat apa yang Yesus ucapkan ini, sebutlah sebagai rumusan pertama dari pengajarannya. Yesus membandingkan kedua hal, Yesus mengkontraskan 2 hal yang seringkali juga menjadi pengalaman dari sebagian besar manusia. Tidak terlepas tentu saudara dan saya. Tetapi kalau ayat 25 ini menjadi satu perhatian tersendiri, bahwa untuk orang-orang yang kenyang, Yesus berkata, celakalah kamu. Atau tadi saya berkata dengan satu bahasa yang lain, pengertian yang lain, atau merataplah kamu. Karena begitulah memang kalimat ini diartikan saudara di dalam beberapa pengertian-pengertian menurut bahasa aslinya. Maka tentu keadaan kenyang ini bukanlah keadaan baik. Sebab kalau kita memahami secara logis, keadaan kenyang tentu sama dengan keadaan baik. Tapi Yesus tidak mengucapkan kata berbahagia untuk mereka yang kenyang. Yesus mengucapkan kata celaka. Maka sebenarnya apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dialami oleh orang-orang Israel ini secara umum, dan mungkin juga orang-orang lain yang datang dari daerah-daerah perbatasan, seperti diucapkan oleh Matius, ada yang datang dari wilayah Tirus, ada yang datang dari wilayah Sidon, ada yang juga datang dari wilayah Gilead. Ada perhatian yang harus betul-betul secara serius mereka nilai, mereka perhatikan. Karena keadaan kenyang di sini tidak diikuti dengan kata berbahagia, tapi justru diikuti dengan kata celaka. Yang pertama yang harus kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa sejak umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, sejak umat Tuhan mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan, maka mereka juga mengalami kehidupan yang menyenangkan, yang menjadi pelengkap dari janji Tuhan atas mereka. Janji Tuhan atas mereka bukan hanya tanah perjanjian, tapi juga kehidupan yang baik. Tetapi ketika kemudian datang satu keadaan yang tidak lagi diikuti dengan rasa syukur, datang satu pengalaman yang tidak lagi diikuti dengan keintiman dengan Tuhan. Atau tadi sudah saya sebutkan secara lebih spesifik, yaitu tidak adanya kata syukur. Maka keadaan baik ini pun
menjadi salah diartikan oleh mereka. Sebab pada masa sebelumnya, nabi-nabi Tuhan banyak berbicara tentang keadaan ini. Kalau kita melihat di dalam kitab Amos pasal yang kelima, saya mengambil ayat ini, saudara, karena kata kenyang juga digunakan di dalam ayat ini dengan makna yang sama atau dengan nilai yang sama seperti yang ada di dalam kitab Lukas pasal 6. Amos 5 ayat yang ke-16. Lebih dahulu sudah nabi-nabi Tuhan sudah memperingatkan kepada umat Tuhan supaya mereka selalu waspada dengan keadaan mereka. Sehingga muncullah kalimat Amos pasal 5 ayat 16. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan. Nah, kata ratapan ini tadi saya katakan sama dengan kata celaka. Ya. Sebab ada satu kata yang dipakai berulang-ulang di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Greka yang punya pengertian yang sama. Baik itu kata celaka maupun kata ratapan. Dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai, petani dipanggil untuk berkabung. Dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Lanjut ayat 17, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Kalau saudara bandingkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka sebenarnya apa yang sedang Allah kerjakan awalnya adalah hal yang baik. Kalau kemudian dipakai kata-kata atau pekerjaan-pekerjaan tertentu, tempat atau lapangan pekerjaan seperti kata tanah lapang, lalu kemudian ada lorong-lorong, lalu ada para petani, itu untuk menunjukkan bahwa dari situlah Allah bekerja untuk memakmurkan atau memberkati umatnya. Tapi dari tempat yang sama, dari jenis pekerjaan yang sama, mereka justru mengalami hal yang berbeda. Amos berkata, akan ada ratapan. Allah bekerja memberkati, yang seharusnya berkat itu membuat orang senang. Tetapi Amos justru berkata, hati-hati akan ada ratapan. Maka kita mengerti sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara mengambil waktu untuk melihat seluruh pasal dalam kitab Amos ini. Maka berita tentang Amos ini intinya adalah ketidakwaspadaan umat Tuhan dalam menanggapi berkat Tuhan. Sehingga apa yang seharusnya menjadi kesenangan bagi umatnya ketika Allah memberkati. Memberkati ladang mereka, memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka lainnya, berubah menjadi ratapan, bukan kesukaan, bukan kebahagiaan. Maka senada dengan hal itu, rasul-rasul juga pernah berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14. Saya ingin Bapak Ibu Saudara mendapatkan dulu perbandingan tentang data-data ini supaya kita tahu dengan lebih konkret, dengan lebih nyata apa yang sebenarnya sedang terjadi sehingga keadaan kenyang ini justru menjadi satu ratapan. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17 tertulis begini. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Kita garis bawahi itu saudara. Allah memang mengizinkan manusia menuruti jalannya masing-masing. Tapi toh di satu sisi Allah tidak langsung marah. Allah juga tidak langsung menghukum. Tetap Allah menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan. Ini harus saudara catat. Bahwa Allah kita bukan Allah pembalas sebenarnya. Walaupun manusia
diberi keluasan untuk mengikuti jalannya masing-masing, tapi Allah tetap mengaruniakan yang baik. Apa yang baik itu? Diteruskan ayat ini, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Jadi apa yang Amos ucapkan? Lalu diteguhkan dengan ucapan dari Rasul Paulus ini. Jadi rasul-rasul ini juga. Maka kita dapatkan satu pemahaman. Allah tidak pernah membalikkan keadaan manusia. Allah tidak pendendam lalu dengan serta-merta membalikkan keadaan manusia hanya supaya manusia merasa terhajar atau merasa terpukul. Tapi keadaan mereka sendirilah yang menyebabkan pengalaman-pengalaman itu menjadi berubah. Yang seharusnya kenyang mereka berbahagia, tapi rupanya keadaan kenyang itu membuat mereka menderita. Karena mereka jauh dengan Tuhannya. Awalnya mereka jauh dengan ucapan syukur. Kemudian mereka justru merasa bahwa keadaan kenyang ini membuat mereka menderita karena jauh dengan Tuhannya. Jauh dengan persekutuan dengan Tuhannya. Jadi antara keadaan yang baik, yang seharusnya juga menjadi satu kesenangan dan kegembiraan, berubah sendiri di dalam hati seseorang, bukan karena Allah serta-merta mengubah keadaan itu. Tapi sebetulnya karena kekosongan kita. Karena keadaan kenyang secara fisik mungkin tidak diikuti dengan kenyang secara rohani. Keadaan baik atau keadaan kenyang dalam kebutuhan-kebutuhan hidup rupanya tidak diikuti dengan keadaan kenyang dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan. Sehingga ketika orang-orang ini berkumpul untuk mencari jawab atas pengalaman yang berbeda, mungkin mereka sendiri bingung. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada yang sedang mengalami kebingungan. Mengapa dalam keadaan baik, tapi kita merasa seperti kosong, kita merasa seperti tidak baik, tidak ada kedamaian, atau bahkan ada yang hilang, ada yang kurang. Sementara soal makan minum, kita sangat berkecukupan. Jangan-jangan apa yang sedang terjadi di masa pelayanan Yesus terjadi juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita kembali kepada catatan di dalam Lukas pasal 6 ayat 25 ini. Kita fokuskan kepada dua kata yang berbeda yang Yesus ucapkan, yaitu kata berbahagia dan kata celaka. Jikalau kata berbahagia kita sebut sebagai satu anugerah ilahi berupa kenikmatan-kenikmatan hidup, maka celaka berarti satu ratapan karena duka cita, kehilangan anugerah Allah tersebut. Ini yang harus saudara garis bawahi. Jadi lagi sekali saya katakan, kalau berbahagia menjadi satu ungkapan tentang anugerah Allah yang membuat kita bisa menikmati hidup kita. Bukan lagi soal apa yang dapat kita pakai, apa yang terpenuhi dalam hidup kita. Tetapi ini lebih umum saya katakan apa yang bisa kita nikmati. Sebab belum tentu saudara ketika kita merasa kenyang, kita menikmatinya. Belum tentu ketika kita merasa sudah tersedia semua, kita merasa sudah aman, kita merasa sudah selesai, atau kita merasa sudah tidak perlu apa-apa lagi. Masih ada yang kurang, berarti yang kurang itulah yang membuat kita sebenarnya belum kenyang. Atau kita bahkan menjadi orang yang lapar. Maka kalau kemudian keadaan kenyang ini, yang tadi saya katakan menjadi anugerah umum, yang harusnya mendatangkan satu keadaan baik, tiba-tiba berubah menjadi keadaan yang diratapi
Bukan Allah yang salah memberi berkat, saudara. Bukan Allah, karena Allah tidak pernah salah. Bukan Allah yang terlambat juga memenuhi kebutuhan kita. Tapi mungkin kita yang terlambat untuk mengembalikannya di dalam bentuk syukur. Mungkin kita yang terlambat dalam mengembalikannya di dalam bentuk keuletan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab kalau hal ini dibiarkan lambat laun, keadaan kenyang ini tanpa ucapan syukur akan berkembang menjadi ketidakpuasan. Sebab di dalam bagian lain di dalam Alkitab, kata kenyang ini juga digunakan kata yang sama oleh lembaga Alkitab kita dengan kata tidak puas. Saya ajak saudara untuk membandingkannya di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-27, ayat yang ke-20. Kitab Amsal pasal 27, ayat 20. Firman Tuhan tertulis demikian. Atau dari ayat 19 lebih baik kita membacanya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan takkan puas. Demikianlah mata manusia takkan puas. 2 kali kata takkan puas ini disebutkan. Dan ternyata di dalam terjemahan bahasa Ibraninya digunakan kata yang sama dengan kata kenyang. Jadi kata kenyang belum tentu mengekspresikan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada ucapan syukur, bisa saja kenyang itu berkembang menjadi semangat yang buruk. Itu sebabnya dari awal saya gunakan kata semangat buruk. Sebab memang kata ini banyak sekali digunakan untuk dibuat perbandingan dengan semangat baik. Semangat buruk atau semangat jahat. Yang kedua, kita melihat juga perbandingannya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-30. Saya berikan kepada saudara beberapa data-data dalam Alkitab. Supaya saudara tahu keadaan kenyang seperti apa yang harus kita pahami. Amsal 30 ayat yang 16 juga berkata begini. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Lagi-lagi kata tidak pernah puas di dalam ayat ini juga punya padanan kata yang sama dengan kata kenyang. Kalau keadaan kenyang ini telah melahirkan keadaan tidak puas, artinya juga sudah tidak ada ucapan syukur, tapi kita tetap menuntut seolah apa yang kita sudah alami kenyang ini dengan kata kurang atau bahkan tidak pernah cukup seperti kata Amsal. Maka itulah yang harus diratapi Bapak Ibu Saudara. Itulah yang mencelakakan hidup kita. Dan itu sebabnya mengapa Yesus juga mengucapkan kata itu. Yang terakhir di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-5. Lagi saya berikan data ini supaya saudara semakin banyak memahami kata kenyang ini di dalam perspektif profetik atau dalam perspektif perkataan nabi-nabi. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-5. Atau dari ayat 4 lebih baik kita membaca. Habakuk 2 dari ayat 4 dan 5. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalimat inilah yang dikutip kemudian oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Orang yang percaya, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tapi yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya. Tambah ayat 5, orang sombong dan khianat. Dia yang melagak, tapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengatakan mulutnya seperti, mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati. Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkan. Dan segala bangsa dihimpunkannya. Untuk apa? Untuk menerima
penderitaan yang lebih lanjut. Kalau seandainya umat Tuhan, dan saya bicara umat Tuhan bukan lagi umat perjanjian di dalam Alkitab. Saya bicara tentang saudara dan saya. Saya bicara tentang kita semua, gereja Tuhan akhir zaman. Kalau umat Tuhan menanggapi seruan Yesus ini, kembali di dalam Lukas pasal 6 tadi dengan kata, celaka kamu yang sekarang ini kenyang. Maka ketahuilah saudara, Yesus tidak ingin memberikan kita sengsara atau penderitaan yang berujung kepada kebinasaan. Khotbah ini tidak dimaksudkan untuk memberikan atau mengalamatkan kebinasaan kepada orang-orang yang merasa kenyang, tapi sebenarnya tidak pernah merasa puas. Yang merasa kenyang, tapi tidak pernah membagi kelebihan kepada orang lain. Khotbah Yesus tidak bermaksud untuk membinasakan mereka. Tapi khotbah Yesus ini untuk mengetuk hati kita. Supaya kita kembali mengevaluasi hati. Sebenarnya apa yang kita cari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan segala berkat. Ketika Tuhan sudah memberikan nyawa. Dan dengan nyawa ini kita bisa mengejar kehidupan, mengejar harta benda, mengejar properti. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang salah kalau kita menjadi tergila-gila dan tidak puas. Menjadi salah kalau kita menjadi jauh dengan Tuhan karena lupa mengucap syukur. Menjadi salah kalau kita mementingkan diri sendiri dan tidak berbagi. Menjadi semangat jahat pada akhirnya karena kita tidak mendahulukan Tuhan setelah keadaan kita baik. Maka kiranya firman Tuhan ini datang kepada kita sebagai satu peringatan supaya tiap-tiap hari di saat kita bersuka cita, di saat kita berbahagia karena Tuhan pelihara hidup kita, tapi tidak ada salahnya kita juga meratapi diri kita. Kalau masih ada yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau ayat ini datang sekali lagi dalam hidup kita. Saya baca ulang kalimat ini. Celaka kamu yang sekarang ini kenyang. Maka lagi sekali firman Tuhan tidak datang untuk menghukum kita. Firman Tuhan tidak datang untuk mengalamatkan kebinasaan. Tapi firman Tuhan datang untuk mengoreksi. Supaya apa yang kita dapat dalam pengalaman hidup kita, di dalam hari-hari hidup kita, dapat memberi kita kebahagiaan, bukan sebaliknya. Jadi dengan demikian, kata kenyang ini relatif. Bukan berapa banyak yang bisa saya dapat. Bukan berapa lama yang bisa saya habiskan. Tapi kira-kira seberapa besar yang bisa saya nikmati di dalam ucapan syukur. Dan saya yakin saudara, Allah yang melihat hati kita akan menambahkannya apa yang masih kurang dalam hidup kita. Dengan cara yang baik, seandainya kita juga menerima dengan keadaan yang baik. Tuhan kiranya menolong kita supaya ayat ini menjadi seruan untuk pertobatan. Sebab ini juga khotbah yang dimaksudkan untuk pertobatan. Siapa yang merasa kenyang tapi tidak puas. Siapa yang merasa kenyang tapi tidak ingat orang lain. Siapa yang merasa kenyang tapi tidak ingat Tuhannya, tidak dekat dengan Tuhannya, maka wajib ia meratap dan bertobat. Supaya keadaan ini berubah menjadi keadaan yang menyenangkan dan berbahagia. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita, dan selalu menyempurnakan semangat baik dalam mengiring Tuhan. Hanya Yesuslah keperluan kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesuslah segala sesuatu yang kita perlukan di dalam dunia ini pasti tersedia. Karena itulah tadi yang sudah kita lihat di dalam firman Tuhan para nabi. Allah tidak pernah membiarkan umatnya.
Kalau hanya sekedar hujan, kesuburan, makan dan minum, atau kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya, Allah itu lebih dari kata cukup. Tapi pertanyaannya, cukupkah bagi kita untuk memberi waktu dalam pengucapan syukur? Cukupkah rasa kenyang ini dapat juga menolong orang lain? Cukupkah keadaan kenyang ini membuat kita menjadi semakin intim dengan Tuhan? Itu yang harus kita koreksi. Saya akhiri firman Tuhan hari ini. Dan saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, Yesus saja cukup bagiku. Karena lebih dari semua di dunia ini, Dia menyediakannya buat kita. Haleluya. Tidak ada salahnya saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Supaya kita menyanyikan lagu ini dengan rasa khusyuk. Sambil memeriksa hati kita. Benarkah kita sudah merasa kenyang? Yesus saja cukup bagiku. Lebih dari semua di dunia. Oh, Juru Selamat yang setia. Yesus cukup bagiku. Lagi saudara. Yesus saja cukup bagiku. Haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh, Juru Selamat yang setia. Yesus cukup bagiku. Nyanyikan dengan sungguh. Jujurlah dengan perasaan kita sendiri. Saja cukup bagiku. Haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh, Juru Selamat yang setia. Yesus cukup bagiku. Oh, haleluya. Yesus saja cukup bagiku. Benarkah engkau merasa kenyang? Lebih dari semua di dunia. Oh, Juru Selamat yang setia.
Sudahkah engkau kenyang? Berbahagiakah engkau dalam keadaan yang sekarang? Atau justru engkau menderita? Haleluya. 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 Kalau engkau justru merasa menderita ketika engkau menyatakan dirimu kenyang, bertobatlah. Karena Yesus pun menyerukan, celakalah engkau. Maksudnya supaya engkau meratap dan engkau bertobat. Engkau yang merasa kenyang, tapi jauh dengan Tuhan. Engkau yang merasa kenyang, tapi jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ada Yesus di dalam hati. Ada Yesus di dalam rumahmu. Lebih dari kepuasan Allah berikan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang engkau cari, saudaraku? Apa yang engkau cari di dalam dunia ini? Kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Lebih dari kata cukup pun hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. 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 Datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Engkau yang mungkin secara finansial merasa tidak punya masalah, tapi engkau jauh dari hubunganmu dengan Tuhan. Engkau jauh dari harmonis dengan keluarga. Mungkin engkau kehilangan satu hal ini, persekutuanmu dengan Tuhan. Tapi dengan mendatangkan Dia di dalam hatimu, di dalam rumahmu, apa yang engkau alami akan engkau nikmati sebagai kebahagiaan. Haleluya, haleluya. Selama yang Nyatakanlah kepada Tuhan hari ini, hanya Engkau keperluanku. Hanya Engkau keperluanku. Akui di hadapan Tuhan bahwa hanya Yesus saja. keperluan
Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu masih ada untuk mengingatkan kami. Terima kasih kalau teguran keras-Mu masih dapat kami dengar sebagai bentuk cinta kasih Tuhan. Kami senang jikalau kami diberkati, tapi kami pun tidak ingin karena berkat kami semakin kehilangan hadirat Tuhan. Maka Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika penyertaan Tuhan membawa mereka pada pengalaman-pengalaman manis. Ketika penyertaan Tuhan membawa mereka kepada pengalaman-pengalaman keberkatan. Biarkanlah umat-Mu tetap memprioritaskan Engkau dalam hidup. Menghadirkan Engkau di dalam hidup kami. Supaya apa yang seharusnya kami alami dengan sukacita tidak berubah menjadi keadaan yang menakutkan. Kami menjadi tidak puas. Kami menjadi orang yang egois. Bahkan kami menjadi rakus. Kami lupa Tuhan. Dan kami menderita secara batiniah. Maka Tuhan, kiranya firman-Mu sekalipun datang dengan teguran keras, tapi kami terima sebagai bentuk cinta kasih Tuhan. Untuk mengumpulkan kami kembali, untuk mendekatkan kami kembali kepada persekutuan yang intim dengan Engkau. Tuhan tolong umat-Mu, supaya kalau kami betul-betul dipelihara oleh Tuhan dan diizinkan mengalami berkat dengan keadaan kenyang, kami betul-betul kenyang juga dengan ucapan syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu membaharui kami. Dan kiranya kuasa Tuhan ini tetap ada di dalam umat-Mu. Dalam masa-masa ini ya Tuhan. Yang belum tentu berakhir dengan cepat. Tapi kuasa Tuhan tetap menghangatkan dan memelihara kami. Tuhan tolong mereka yang ada dalam keadaan susah. Sembuhkan yang sakit. Hiburkan yang susah. Dan yang sedang mengalami kegalauan seperti halnya keadaan seperti yang Yesus firmankan ini. Kami tahu bahwa saatnya kami berbalik. Kami meratapi, kami bertobat. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati umat-Mu, jagai umat-Mu, hari demi hari. Dalam aktivitas-aktivitas sejak keluar dari rumah hingga kembali ke dalam rumah. Dalam perjalanan-perjalanan. Pagari ya Tuhan dengan keamanan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Dan kami akan menerima berkat Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.